Dokumen pinjaman Anies kepada Sandiaga bocor. Apakah poin ketujuh mengerikan? Perjanjian tuh kalau kalah rugi bareng-bareng gitu. Kalau menang dibalikin ya gitu. Nah ini enggak. Anies tuh kalau kalah dia janji bakal balikin semua biayanya gitu ya, dengan dijamin oleh Mas Sandi bahwa Mas Anies akan mengembalikan semua biaya itu kalau kalah. Tapi kalau menang selesai. Sehingga dia tidak terbebani dalam melayani masyarakat gitu. Nah Mas Anies enggak. Justru yang diganti itu kalau dia kalah. Kalau menang, lunas, selesai. Supaya dia bisa konsentrasi melayani rakyat. Politik kita jadi seperti ini, ada kesan sandra menyandra. Ini tidak sehat dalam politik kita ketika kita mempergunakan proses politik ini dengan mengedepankan soal sandra menyandra. Ya mulai dari tadi katanya harus pamit dulu, kemudian katanya ada perjanjian hutang piutang, atau mungkin ada hal-hal lain yang kemudian selalu disangkut pautkan yang mengesankan seolah-olah ada proses penyanderaan hak seseorang. Nah, jadi menurut saya ini suatu hal yang tidak sehat. Aibnya Anies makin terkuak di masyarakat. Apa yang selama ini dicitrakan ke Anies rontok satu-satu bukan oleh orang lain, tapi oleh kelakuan Anies sendiri. Yang membongkar kebobrokan Anies itu pendukungnya sendiri. Ternyata memang Anies nggak cukup punya kredibilitas. Jangankan buat nyapres. Ternyata buat jadi gubernur Jakarta waktu itu saja, dia ngemis sana-sini dan akhirnya dapat pinjaman dari Sandiaga Uno. Ya, salinan surat pernyataan Anies Baswedan soal hutang piutangnya dengan Sandiaga Uno senilai 50 miliar beredar di media sosial. Surat itu dibuat Anies saat dirinya maju bersama Sandi di Pilkada DKI 2017. Tim pemenangan Anies untuk Pilpres 2024 Sudirman Said tidak membantah soal total 7 poin pernyataan dalam surat itu. Dia menyebut surat itu sama dengan dokumen yang pernah ia baca sebelumnya. Namun begitu, Sudirman mengaku tidak risau dengan isu perjanjian hutang piutang dalam surat pernyataan yang diteken Anies pada 9 Maret 2017 itu. Dia bilang sesuai dengan pernyataan yang ditulis Anies, surat itu menyepakati bahwa semua hutang Anies kepada Sandi otomatis akan luas jika keduanya menang di Pilkada DKI 2017. Belakangan keduanya memang menang kala itu. Namun Sandi pada 2018 mundur dari jabatannya sebagai Wagub setelah diminta maju untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Berikut adalah 7 poin pernyataan Anies soal hutang piutangnya dengan Sandi. Yang pertama, surat pernyataan ini adalah tambahan dari surat pernyataan pengakuan hutang pertama yang dibuat tertanggal 2 Januari 2017 dengan dana pinjaman sebesar 20 miliar rupiah, yaitu pengakuan hutang pertama, dan surat pernyataan pengakuan hutang kedua tertanggal 2 Februari 2017 dengan dana pinjaman sebesar 30 miliar rupiah sebagai pengakuan hutang kedua. Yang kedua, saya mengakui meminjam uang kembali sebesar 42 miliar dari Bapak Sandiaga Uno tanpa jaminan dan tanpa bunga. Itu dana pinjaman ketiga pada tanggal sebagaimana disebut di bawah ini untuk keperluan pemenuhan kewajiban 70% dari total biaya dan kampanye putaran kedua Pilkada DKI 2017 dengan total biaya 60 miliar rupiah, di mana dana pinjaman 3 tersebut akan diserahkan oleh Bapak Sandiaga Uno langsung kepada tim kampanye. Yang ketiga, dengan demikian saya mengakui total jumlah dana 1, dana pinjaman 2, dan dana pinjaman 3 adalah sebesar 92 miliar rupiah. Yang keempat, saya mengetahui bahwa dana pinjaman 3 tersebut berasal dari pihak ketiga dan Bapak Sandiaga Uno menjamin secara pribadi pembayaran kembali dana pinjaman 3 tersebut kepada pihak ketiga. Yang kelima, Bapak Sandiaga Uno mengetahui bahwa baik dana pinjaman 1, dana pinjaman 2, ataupun dana pinjaman 3 ini bukanlah untuk kepentingan pribadi saya, namun diperlukan sebagai dana kampanye Pilkada DKI 2017. Karena dana yang dijanjikan oleh Bapak Aksa Mahmud atau Erwin Aksa sebagai pihak penjamin berdasarkan kesepakatan antara Bapak Aksa Mahmud dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra, yang mana saya tidak menghadiri pertemuan atau kesepakatan tersebut sampai saat ini belum juga tersedia. Yang kelima, Bapak Sandiaga Uno mengetahui bahwa baik dana pinjaman 1,
dana pinjaman kedua ataupun dana pinjaman ketiga ini bukanlah untuk kepentingan pribadi saya, tapi diperlukan sebagai dana kampanye Pilkada DKI 2017. Yang keenam, saya berjanji dan bertanggung jawab akan mengembalikan dan atau membantu upaya pengembalian dana pinjaman ketiga tersebut jika saya dan Bapak Sandiaga Uno tidak berhasil terpilih menjadi Gubernur dan Wagub DKI Jakarta pada Pilkada 2017 dengan berkoordinasi dengan pihak penjamin. Dan yang ketujuh, dalam hal saya dan Bapak Sandiaga Uno berhasil terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017, maka Bapak Sandiaga Uno berjanji untuk menghapuskan dana pinjaman 1, 2, dan 3, serta membebaskan saya dari kewajiban untuk membayar kembali dana pinjaman 1, 2, dan 3 tersebut. Mekanisme penghapusan dana pinjaman 1, 2, dan 3 ini akan ditentukan kemudian lewat kesepakatan antara saya dan Bapak Sandiaga Uno.